Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Dame Purba tentunya dalam program Ekonomi Rakyat. Nah pemirsa, sekarang saya sudah berada di Kota Brastagi, kota yang terkenal dengan kesejukan dan keindahan alamnya. Nah kali ini kita akan menemui salah seorang putra daerah Karo yang berwirausaha dengan memanfaatkan kreativitas yang ia miliki. Usaha dan kreativitas apa yang ia miliki dan yang akan kita bahas kali ini? Yuk ikuti saya. Halo Kak, ada Bang Iksan ya? Halo Bang Iksan, apa kabar? Nah, Karonesia Bang, udah berapa tahun sih Bang ini usahanya? Sekitar 2 tahun setengah. Sudah 2 tahun setengah. Bisa nggak dikit dijelaskan Bang, kenapa memakai nama Karonesia itu gimana Bang latar belakangnya? Latar belakang memakai nama Karonesia itu diartikan seperti from Karo to Indonesia, dari Karo untuk Indonesia. Itu adalah sebuah komunitas yang dasarnya yang bergerak di dunia usaha sablon sama digital printing. Jadi Karonesia berarti orang-orang Karo di dalamnya atau gimana? Makanya Karonesia, from Karo to Indonesia, gitu. Jadi orang-orang Karo yang ada di dalamnya atau seperti apa Bang? Akhirnya mengambil Karonesia atau hanya ingin mengangkat budaya Karo atau gimana? Pada dasarnya kita ingin mengangkat budaya Karo ke dalam sebuah dunia sablon. Kenapa? Pada dasarnya zaman sekarang itu yang namanya budaya itu sangat jauh ditinggalkan anak muda. Jadi from Karo to Indonesia itu dasarnya hanya awalnya mengangkat nama budaya. Menciptakan suatu desain-desain seperti tumbuk lada, kulcapi, rumah adat Siwalujabu, marga silima. Biar Indonesia tahu Karo itu punya beragam karya. Berarti untuk memperkenalkan Karo juga ya ke dunia luar Karo lah, gitu. Nah awalnya tadi ya Bang ada sebutkan komunitas itu, ini gimana Bang pertama kali terbentuk Karonesia ini? Karonesia itu pertama kali terbentuk atas ide 2 teman kita yang bernama Joat Sembiring dengan Fitra Kurniawan. Mereka menimbulkan suatu ide, apa sih yang bisa kita buat untuk anak muda dalam segi hal positif, tapi dia berbentuk dunia usaha. Nah, kemudian dibentuklah komunitas anak muda yang terdiri dari anak-anak lahir yang di Karo. Nah, begitulah awal cerita pertamanya. Ada keinginan untuk mengembangkan budaya Karo itu sendiri. Berarti tujuan positif seperti itu ya Bang. Nah kalau komunitas berarti bukan milik pribadi gitu ya, berarti sama-sama, berarti Karonesia ini milik bersama. Pada dasarnya Karonesia kalau sekarang ini milik 2 orang pribadi dan saya hanya menjalankan sistematik yang berjalan. Bagaimana sih dunia Karo anak muda bisa berkembang secara positif dengan dibuktikan ke dalam suatu kaos karya-karya mereka, sampai saya nggak mau itu karya kawan-kawan adik-adik itu ke dalam kaos yang murah. Bahkan mungkin netnya orang bilang Karonesia itu kaosnya kok mahal. Seharusnya kita pikir dari mana karyanya itu, idenya. Oke.
Oke. Nah tadi menarik, tadi ada abang bicara tentang dana gitu. Nah untuk awal mula berdirinya ini pasti membutuhkan satu dana yang mungkin cukup besar atau bisa memanajemen dengan baik gitu. Nah abang kan bagian dari Karunesia ini sendiri yang dipercayakan oleh dua orang tadi. Nah bagaimana abang sendiri untuk permodalan yang dilakukan bang? Tingkat modal kami coba dari awal merintisnya itu 200 baju. 200 Kami desain ke baju dengan tulisan ornamen karo, kita halak karo. Bagaimana baju yang 200 ini laku? Pas momennya pas ada pula artis Jakarta datang. Dan mereka juga mau men-support kami. Dan tim kami ada yang juga hobi musisi. Jadi kami endorse mereka. Ternyata mereka ada nilai jual. Walaupun pertama industri seperti ini tuh keluar. Kami jual di Medan. Kami jual di luar pasaran Karo. Kami jual kepada ikatan mahasiswa Karo, kepada kawan-kawan yang di luar gitu. 200 baju dengan modal berapa itu? 200 baju itu sekitar modal 7,5 juta pada 7,5 juta. Itu suntikan dana dari dua orang tadi atau dari teman-teman yang ada di sini juga ikut berpartisipasi, Bang? Tidak ada. Suntikan dana hanya dari abang kita Fitra Kurniawan. Dia semangat, ayo dong teman-teman sekalian, bagaimana kalian kembangkan budaya kita di tanah kita sendiri. Bagaimana menjadi singa di kampung sendiri. Coba dong buktikan dong gitu kepada kawan-kawan, kepada adik-adik mereka buktikan. Dia hanya menyuntik dana sampai 6 bulan itu belum ada perkembangannya sama sekali. Berarti kalau misalnya soal dana nggak perlu bingung lah ya Bang ya? Atau gimana Bang? Karena sudah ada penyuntik dana untuk Karunesia ini. Dari komunitas ini sendiri gimana menyikapi suntikan-suntikan yang diberikan itu? Apakah memang oh ya udah kita punya pemberi dana untuk kita gitu. Nah dari komunitas ini menyikapi hal itu gimana? Kan udah ada suntikan dana nih. Iya, kami nggak bisa berpikir seperti itu aja. Kenapa? Ketika suntikan dana ini diberikan, kita kan berpikir bagaimana cara mengembalikannya ke abang kita itu. Jadi kami putar dengan sistem ekonomi yang harus include. Ada orderan baju masuk, ada kami jual baju masal ornamen Karo. Bagaimanapun caranya menerapkan sistem senyuman dan kejujuran, itu Karunesia. Nah tadi ada abang bilang 6 bulan tanpa 6 bulan itu kita stagnan. Dalam arti kata dibilang stagnan, masa itu kawan bingung gimana cara menghandle penjualan baju gimana gitu. Hanya di pajangan melulu, dicetak di pajangan dipakai, dicetak di pajangan dipakai, yang dipakai dibayar dengan gaji-gaji yang mereka pakai orang komunitas saja. Yang pakai orang komunitas saja. Nah, setelah saya datang, mereka panggil, saya jauh-jauh dari Banda Aceh, dipanggil mereka, bagaimana mengembangkan ini? Tolonglah, saya percayakan kepada Bang Isan. Yang saya kelola dari sistem manusianya dulu, kawan-kawannya dulu, bagaimana mau nggak maju gitu. Yang saya terapkan itu, bagaimana mau nggak maju, mau nggak mengenalkan budaya Karo di kaos. Nah, begitu dulu. Setelah itu baru saya kenalkan mereka, cemana sih pendekatannya. Kita coba sablon komunitas-komunitas yang ada, yang berhubungan Karo kita kumpulkan. Pasti kita sedikit enggaknya walaupun kita dapat keuntungan dari hasil penjualan baju komunitas-komunitas yang kita buat, brand kita ada di belakangnya. Nah dari situlah sampai mulut ke mulut, dari komunitas Karo yang berkembang. Berarti 6 bulan dalam masa stagnan. Dan ketika abang hadir itu, yang abang pikirkan adalah bagaimana untuk mengembangkan sumber daya manusianya. Iya. Berarti apa yang abang pikirkan bang untuk sumber daya manusianya seperti apa sebenarnya yang diperlukan untuk mengembangkan usaha itu bang? Nah, kalau di dunia sablon ini satu kejujuran sama tadi happy fine. Kita di Karunesia ini kayak saya dengan teman-teman ini nggak ada sih yang mengatur-ngatur. Lihat aja deadline. Mau dikerjakan malam, namanya kita orang kreatif, orang seni itu sangat bebas, susah gitu. untuk diatur, sangat susah. Jadi bagaimanapun bebasnya itu deadline harus dilihat, kita harus lihat disitulah makan kita gitu.
Nah, apa yang berbeda dari Karonesia ini dengan sablon-sablon yang lain, Bang? Sangat-sangat berbeda jauh. Karena kami mengedepankan kebudayaan. Kami mengedepankan bagaimana budaya Karo dilihat orang. Dan kami bukan cuma hanya berbicara, tidak. Kami cetak. Seluruh desain-desain kami itu ada bermacam-macam karya-karya Karo. Mulai dari kalau anak muda cemana biar suka, kami buat agak metal-metal sedikit. Ada Aku Karo Ngasamate atau Kuta Kumulehenta. Berarti Tanah budaya. Karo Semalam, iya. Kita mengedepankan sangat budaya. Sekarang yang butuh dilirik bangsa pasar itu bagaimana melihat yang lain. Dan itu sekarang udah mulai kami rasakan. Kami ada orderan setiap hari. Kami udah bergaji, ada 6 orang. Dan tambah lagi kegiatan untuk anak SMA yang lagi nggak sekolah Sabtu atau pulang sekolah dia jualan di tempat yang kami coba berjualan di tempat keramaian. Berarti kreativitas untuk tetap mempertahankan budaya. Selain itu untuk bahan, Bang. Tadi Abang bilang kalau produk dari Karonesia itu kita buat bukan produk murahan. Nah, yang ditampilkan di dalam produk Karonesia ini apa selain budaya? Apakah ada yang lain, Bang? Dan kenyataannya selama ini order-orderan itu nggak pernah kita tolak. Makanya saya bilang Karonesia itu mahal karena dia bisa mengerjakan apa kemauan ibu. Apa kemauan tim komunitas, grup-grup band. Nah, mereka mau mencari kualitas sablon yang bagus. Seperti ada kalau stand up komedi si Lolo juga ordernya ke sini gitu. Selain kualitas gambar, untuk bahan, Bang, apakah Karonesia juga menciptakan dan memberikan yang terbaik sama pelanggannya? Untuk kualitas bahannya gimana? Iya, kita bahan memakai kain Combat 24S. Nanti kita bisa lihat di ruang produksi itu kita nggak pernah pakai katun atau all stock dari Jawa. Kalau yang kita lihat, orang untuk memajukan budayanya itu, maaf ya, yang kita lihat di sekitar kita, mereka pakai bahan mungkin kalau ibu pakai sampai rumah tidur berbulu gitu. Nah, kami nggak mau seperti itu. Kami buktikan karya adik-adik ini ada nilainya. Jadi kainnya itu bisa dikatakan standar distro. Memang layak pakai, nggak malu kalau pakai. Gitu. Berarti selain kualitas gambar, budaya juga kualitas bahan harus dipertimbangkan ya, Bang. Boleh nggak kita lihat, Bang, tempat produksi yang lain? Oke, Bang ya. Nah, kalau untuk ruangan ini, Bang, ruangan apa di sini? Nah, disinilah finishing dari depan tadi. Habis setelah desain, ini ruangan sablon. Di sini tempat produksinya, semua pesanan yang diorder. Gitu. Berarti di sini penyablonan dilakukan dan juga sampai proses akhir. Iya. Tadi kan kita udah ngomongin modal, kita sudah bicara bagaimana Abang manajemen Karonesia ini. Nah, kalau untuk promosi, bagaimana komunitas Karonesia ini untuk mempromosikan baju dari Karonesia ini, Bang? Ya, pastinya kita ikutin semua acara kegiatan yang ada di Karo. Contohnya ya seperti baru-baru ini ada Karo Expo, ada Rengget Sinabung, ada Mejua-Jua, ada Buah dan Bunga, Pesta Buah dan Bunga, ada Pesta Danau Toba lagi. Itu kita harus benar-benar dapat posisi untuk memamerkan produk kita ini. Iya. Berarti setiap pameran itu harus diikuti. Harus diikutin. Untuk memperkenalkan Karonesia ini ya. Iya, udah pasti. Nah, selain dengan cara pameran, Bang, cara yang dilakukan oleh komunitas Karonesia ini untuk mempromosikan produknya itu dengan cara apa lagi, Bang? Oh, kita ada media sosial, dari jualan online-nya juga ada di www.karonesia.com, dari Facebook juga ada, dari Twitter juga ada.
Berarti ada media-media yang juga digunakan ya Pak? Ikut untuk mendukung. ini. Nah, kendala yang dihadapi oleh Caronesia ini untuk menyebarkan atau mempromosikan atau bahkan memperjualbelikan produknya ini itu apa Bang sampai sekarang yang dihadapi selama 2,5 tahun tadi kan Caronesia berdiri? Kendala itu tinggal bagaimana kita orang komunitas dekat dengan pemerintah, itu aja sistemnya cemana, mekanisme yang berlaku dengan pemerintahan di sini cemana gitu. Jadi kendala yang dihadapi mungkin dari bagaimana sih promosi orang-orang kreatif seperti kami ini direkrut oleh pemerintah dengan sistem yang mereka buat masih bisa kami ikut di dalamnya, dijangkau. Iya. Kalau tadi kan kita ngomongin kalau produk Caronesia ini adalah bukan produk murah. Nah kalau misalnya harga baju dari harga setiap potongnya itu berbeda-beda atau udah ditentukan sama rata Bang? Kita ada ketentuannya sendiri, hanya beda kalau ukurannya itu ke XL gitu. Dari SML itu sama, misalnya SML itu kalau untuk remaja dewasa itu harganya sekitar 85.000. Dalam artian dia orderan satu lusin gitu. Pertama kali Caronesia ini berdiri, produk yang dikeluarkan itu 200 baju. Nah kalau saat ini Bang, berapa biasanya mungkin dirata-ratakan per hari yang ada di order oleh pelanggan? Kalau rata-rata di order sama pelanggan dia yang persatuan, persatuan dia ada 4-5, tapi kalau dia yang per lusin dalam 1 minggu itu ada 200-100 baju gitu. 200-100 baju. Berhubung ini karena akhir tahun banyak pesanan gitu. Tapi rata-ratanya biasanya 100-200 baju. Iya. Nah, kalau income per hari yang bisa didapatkan oleh Caronesia ini berapa? Income per hari kalau kotornya itu sekitar 900 sampai 700 sampai 900 gitu. 700 sampai 900 ribu rupiah. Itu lain yang orderan rame, orderan massal dalam arti kata, misalnya suatu badan usaha dia pengen buat 1000 baju atau 200 baju, itu lain, itu kan lain hitungannya gitu. Kalau hitungan per hari sekitar segitu. 700 sampai 900 ribu rupiah per hari. Per hari itu rata-ratanya Bang ya? Iya. Kalau bersihnya ya paling kita bisa potong dia tinta, potong dia harga bahan baju, potong lagi dia bahan-bahan yang lain, chemical, tenaga kawan juga, tenaga tim gitu. Itu kira-kira ya bersihnya sekitar 250 sampai 350 gitu. 250 sampai 350 per hari. Tapi itu juga pemesanan yang rata-rata ya Bang, belum orderan yang banyak. Nah tadi untuk karyawannya Abang sebutkan tadi ada 6 orang. Kami nggak pernah menyatakan itu karyawan, kami menyatakan itu teman atau teman, antara adik gitu. Ya. Ada 6 orang teman-teman di Caronesia ini. Nah kalau misalnya orderannya sampai 1000 orang itu bagaimana Bang? Untuk mensiasati agar target, pasti pelanggan itu pengen ada waktu yang ditetapkan. Nah gimana Bang manajemennya? Supaya deadline-nya nggak lewat, kita selalu mengedepankan gini. Misalnya suatu badan usaha ingin order 100-200 baju atau 1000 baju, kami nggak mau orderan itu sistemnya kepepet gitu. Maksudnya dia perlu besok itu kita kerjakan, kita nggak fokus ke situnya. Nah kita fokusnya kalau misalnya badan usaha ini datang 3 minggu atau 2 minggu sebelumnya, nah kita deadline kan, kita janji setelah kasih persekot kita buat sesuai dengan deadline-nya. Ya kawan lembur-lemburan lah gitu, teman-teman lembur-lemburan. Nah kalau misalnya 1000 potong baju itu biasanya bisa dikerjakan berapa lama Bang? Tergantung sistem pengablonannya dia. Kalau dia 7 warna itu sangat rumit. Misalnya dia ada kombinasi warna-warna terlalu banyak, dari pemesan itu agak lama waktunya. Tapi kalau dia sekedar 1-2 warna itu sangat cepat, bisa dia 10-11 hari. Nah, itu tergantung dengan kerumitan yang diminta titik juga kerumitan ya? yang diminta. Harga juga tergantung dari seperti itunya, dari desain yang mereka harapkan seperti apa gitu. Nah tadi
di awal saya lihat ada di sini juga ada seperti distro ya Bang ya. Iya. Kita bisa lihat nggak Bang? Lihat ke sana. Oke. Nah, berarti di sini juga salah satu tempat untuk diproduksikan ya Bang ya. Selain di sini Bang, ada nggak tempat yang lain yang sedang selain orderan ya? Tadi kan ada orderan, terus kalau ada pameran ikut di dalam pameran itu. Nah, ada nggak tempat yang lain yang sudah menjadi tempatnya Karonesia untuk menjual produk buah ini? Ada. Biasa kita tempat ada di komunitas Warung Daya itu makan makanan aneh. Kita taruh brosur aja di situ. Kemudian di Warung Wagi itu ada khusus gantungan baju seperti ini. Kita tulis the local production Karonesia gitu. Terus di Karang Taruna untuk kedepannya Karang Taruna Kabanjahi juga ikut serta mempromokan produk kita ini. Gitu. Mereka berjualan juga dengan fasilitas yang seadanya sama dengan seperti ini. Berarti udah disebarkan di beberapa titik ya Bang? Iya, di Museum Pusaka juga ada. Oh, museum, iya tahu. Iya. Museum Pusaka juga ada. Berarti selain pameran dan juga orderan dan juga belanja online, udah ada juga titik-titik yang titik-titik penjualannya. Iya. Harapan Abang sama pemerintah Bang untuk usaha yang seperti ini, karena ini bagian dari budaya juga gitu yang bisa mengangkat tanah Karo ini. Nah, harapan Abang untuk pemerintah di dalam usaha yang seperti ini apa Bang? Iya, harapan kami dari komunitas Karonesia itu harapan kami sangat besar lah kepada Pemkab Karo khususnya, bagaimana sih memanfaatin komunitas anak muda yang bergerak di bidang positif seperti kami gitu. Ya setidaknya kami diundang di dinas koperasi atau yang lain-lain lah yang ada kaitannya dengan pemerintah. Ya jangan juga berpikir sempit lah kepada anak muda yang bersifat komunal seperti kami. Kenapa mungkin orang berpersepsi orang seni itu sangat payah diatur, tapi juga kami kan butuh hidup gitu. Tapi juga kami mengangkat budaya, dan dari segi kekurangan kami mengangkat hal-hal budaya yang memang sangat bagus, dan menurut kami inilah budaya Karo gitu. Nah, mungkin kedepannya Bang, apa yang ingin Karonesia ini terapkan, atau mungkin apa sih mimpi ke depan dari Karonesia ini Bang? Mimpi kita ke depan itu sebenarnya satu ya, bagaimana bisa memperkerjakan teman-teman yang ingin ini loh dunia sablon, cuma bagaimana kita modifikasikan menjadi suatu ladang usaha atau bisnis ekonomi kecil-kecilan gitu. Bagaimana sih, ayo dong kerjasamanya gitu. Jadi untuk kedepannya hanya mengharap budaya Karo ini dikenal di mata internasional. Bahkan kalau di Facebook saya itu sudah saatnya produksi lokal itu dilirik oleh internasional. Berarti itulah mimpi yang ingin dicapai. Oke lah Bang, terima kasih udah memberikan kesempatan buat kami untuk melihat-lihat produk dari Karonesia ini. Semoga ke depan semakin baik ya Bang. Oke, semangat. Jua-jua. Dalam pengembangan usaha pasti ada kendala yang dihadapi oleh pengusaha itu, bahkan harus dihadapi untuk dapat mengasah dirinya menjadi lebih baik lagi. Untuk itu, tetaplah berkreasi karena kreativitas tidak bisa dibatasi oleh kendala-kendala yang muncul. Semoga tayangan tadi dapat memberikan manfaat kepada Anda untuk pengembangan usaha Anda. Saya Dami Purba beserta kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan Ekonomi Rakyat pada episode selanjutnya. Dan sampai jumpa. Ekonomi Rakyat, mantap. Saksikan hanya di Eva Arina TV.